Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu dosen Nur Latifah, MKom selaku dosen mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Pada kali ini, kami dari kelas B akan mempresentasikan materi mengenai analisis sistem informasi berbasis komputer dalam akuntansi pada PT Trust Teknologi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Eufrihana dengan NIM 202153081. Saya sebagai moderator akan membantu untuk melancarkan diskusi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Taufik, NIM saya 2021-53052. Perkenalkan, nama saya Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alfinas dengan NIM 2021-53064. Perkenalkan, nama saya Putri Angelis Roma, NIM saya 2021-53078. Perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Wardani dengan NIM 2021-53087. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi dalam akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari bagian atau komponen, baik fisik atau non-fisik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang informasi. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Akuntansi adalah bisa dibilang proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, transaksi keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Adalah sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer dalam mengelola data atau transaksi perusahaan menjadi suatu informasi yang tepat, akurat, dan relevan dalam pengambilan keputusan. Salah satu sistem informasi bagi perusahaan yaitu sistem informasi dalam akuntansi. Masih mengenai tentang konsep sistem informasi dalam akuntansi, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar untuk keandalan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan, di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol dan juga dibatasi untuk berwenang saja. Yang kedua adalah kerahasiaan, yakni adanya perlindungan informasi yang sensitif dari ungkapan yang tidak sah. Dan yang ketiga, privasi. Privasi yaitu yang mana pengumpulan, pengungkapan, serta penggunaan informasi pribadi mengenai pelanggan dilakukan menggunakan cara yang lebih privat dan tepat. Yang keempat adalah memproses integritas, yaitu di mana pemrosesan data dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan juga dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima adalah ketersediaan. Kesediaan yaitu di mana sistem informasi akuntansi tersedia untuk terpenuhinya kewajiban operasional yang sesuai dengan kontrak. Selanjutnya adalah subsistem dalam SIA atau subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi, yaitu yang mendukung proses operasi harian bisnis. Yang kedua, sistem pembukuan. Sistem pembukuan yaitu yang digunakan sebagai sistem untuk menghasilkan laporan keuangan layaknya laporan neraca, rugi laba, pengambilan pajak, serta cash flow. Yang ketiga, sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen yaitu yang berguna untuk mengatur laporan pada perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan sebagainya. Sebagai contoh laporan pertanggungjawaban, anggaran, kinerja, serta informasi data yang berfungsi untuk mengambil keputusan. 2. Analisis komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer dalam akuntansi PT Trust Teknologi.
terdiri dari dua komponen, yaitu komponen CPIS atau Cash Based Information System dan IS atau Informasi Sistem. Komponen CPIS terdiri dari dua macam, yaitu hardware dan software. Contoh hardware atau perangkat keras yang pertama, hard disk, sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi dari layar monitor untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Yang ketiga, keyboard. Keyboard berfungsi untuk menggunakan Microsoft Word untuk mengetik. Yang keempat, printer berfungsi secara umum dikenal untuk mencetak dokumen dari komputer. Yang kelima, fungsi dari mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device. Yang keenam, CD yang berfungsi paling umum digunakan untuk membaca data. Terus yang ketujuh, DVD adalah untuk membaca data atau program pada DVD. Contoh selanjutnya, software atau perangkat lunak terdiri dari dua, yaitu sistem operasi Windows 2007 dan aplikasi Microsoft Office 2007. Proses selanjutnya yaitu mengenai proses sama halnya yang seperti tadi. Yang pertama, prosedur pemesanan barang meliputi penerima dan mengentri nomor pesanan, nama pelanggan yang memesan barang, tanggal pemesanan dan dana barang, data barang, dan jenis pembayaran. Untuk yang kedua, disampaikan ke bagian gudang untuk menyampaikan barang yang dipesan. Yang ketiga, data kemudian akan diserahkan kepada bagian akuntansi dengan menggunakan CD. Untuk selanjutnya, proses pembayaran. Proses pembayarannya yang pertama melalui mengentri jumlah uang pembayaran pada faktur sesuai dengan kode jenis faktur. Yang kedua, menerima pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga, disampaikan ke bagian penerima kas untuk menyimpan uang. Yang ketiga, data kemudian diserahkan pada bagian akuntansi dengan menggunakan CD. Untuk proses selanjutnya yakni prosedur pengiriman barang. Yang pertama, membungkus dan mengirim barang ke pelanggan melalui jasa pengiriman barang. Yang kedua, membuat surat jalan dengan mengentri data pesanan dan data pelanggan. Untuk proses selanjutnya yakni prosedur penerimaan kas. Dalam proses prosedur penerimaan kas ini terdiri dari yang pertama, menerima uang pembayaran dari kasir. Yang kedua, mengentri nomor faktur, tanggal faktur, dan jenis faktur. Yang ketiga, menyetor uang ke bank. Yang keempat, file cetak penerima kas kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk disimpan sebagai arsip. Untuk proses yang terakhir, prosedur pelaporan, meliputi laporan penjualan dan penerimaan kas yang dibuat oleh bagian akuntansi kemudian diserahkan ke pemilik perusahaan. Untuk yang terakhir, proses outputnya sendiri masih sama prosesnya, yakni prosedur pemesanan barang. Prosedur pemesanan barang meliputi master file penjualan barang, terus print out from penjualan. Untuk selanjutnya yakni proses pembayaran, yakni file faktur atau sesuai kode. Yang kedua, file cetak faktur sesuai kode. Yang selanjutnya proses pengiriman barang. Pengiriman barang melalui file surat jalan. Untuk prosedur penerimaan kas, yang pertama file cetak penerima kas dan dua bukti store dari bank. Untuk prosedur pelaporannya sendiri meliputi laporan penjualan dan penerimaan kas. Untuk pembebasan
yang ketiga yaitu mengenai hasil komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer dalam akuntansi pada PT Trust Technology. Dari penjelasan komponen tadi, dari penjelasan komponen sistem informasi atau SIS, sehingga menghasilkan atau mengeluarkan rincian biaya pemasangan perangkat komputer pada PT Trust Technology. Yaitu yang pertama ada 6 unit komputer Acer A43 seharga 4 juta. Biayanya yaitu 24 juta. Kenapa 24 juta? Karena satu unit komputernya ini itu seharga 4 juta. Maka ketika 6 unit komputer, maka 6 unitnya dikalikan 4 juta. Maka biayanya hasilnya 24 juta. Terus yang kedua ada 4 unit printer Canon Pixma EP 9770 seharga 750.000, biayanya 3 juta. Kenapa? Karena satu unitnya ini seharga 750.000, maka dikalikan 4 menghasilkan biayanya 3 juta. Terus kemudian ada hard disk eksternal Adata SH 93500 GB, yaitu senilai biayanya 600.000. Terus kemudian ada 5 unit mouse. Satu unit mouse itu harganya 75.000. Maka ketika membeli 5 unit ya, maka totalnya 375.000. Terus ada biaya pemasangan komputer, biayanya yaitu 1 juta. Jika ditotalkan keseluruhannya, maka total biayanya menjadi 28.975.000. Oke, bisa dilanjut. Oke. Nah, terus ada biaya yang dikeluarkan perusahaan jika menggunakan sistem informasi yang sedang berjalan setiap tahunnya. Yaitu ada 3 unit buku akuntansi. Nah, satu unit buku ini, satu bukunya itu seharga 15.000. Nah, harga sampai dengan 12 kali 45.000. Kenapa 12? Karena satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi ketika ada 12 bulan, maka ini dikalikan dengan harganya. Kenapa ini 45.000? Ini dari 3 unit ini, ya kan beli 3 unit kan, 3 unit buku dikalikan 15.000, jadi 45.000. Maka totalnya 12 dikalikan dengan 45.000 itu hasilnya 450.000. Terus ada alat tulis, harganya 12 kali 150.000. Nah, 12 itu kan 12 bulan. Nah, satu tahun kan ada 12 bulan kan? Maka dikalikan dengan harga alat tulis keseluruhannya. Harganya berapa? 150.000. Maka totalnya menjadi 1.800.000. Terus yang ketiga, mencetak buku transaksi pada faktur, surat jalan dan lain-lainnya. Harganya 12 kalikan 500.000. 12 tadi dari 1 tahun itu ada 12 bulan. Dikalikan 500.000 dari mencetak buku transaksi ini, maka menghasilkan total yaitu 12 dikalikan 500, 6 juta sama. Terus kita total secara keseluruhannya, maka menjadi 8.340.000. Oke, lanjut, yaitu ada biaya yang dikeluarkan perusahaan jika menggunakan sistem informasi berbasis komputer setiap tahunnya. Nah, komponennya, satu ada pembelian kertas tempat print. Nah, satu kertas ini seharga 30.000. Harganya 12 kali 120.000. Kenapa 12? Ya tadi, karena setiap tahunnya, satu tahun kan ada 12 bulan. Maka 12 bulan itu dikalikan 120.000. 120.000 dari mana? Dari 4 ini dikalikan dengan 30.000. Maka 12 dikalikan dengan 120.000 hasilnya 1.440.000. Terus yang kedua ada pembelian tinta printer 250 mili 4 warna. Harga 12 kali 100.000. Nah, sama juga dengan ini. 12 itu 1 tahun, 1 tahun 12 bulan dikalikan dengan 100.000 sehingga totalnya 1.200.000. Yang ketiga ada penyusupan komputer. Harganya itu 28.975.000 per tahun. Kenapa bisa ini? Nah, 28.975.000 itu dari yang pertama tadi.
dari sistem informasi komputernya tadi. Jika tadi kita totalkan semua, itu kan hasilnya kan 28.975.000. Terus kita dengan per 5 tahun, misalnya ada step-stepnya, ada per-pernya, penyusutannya, per tahun berapa asetnya, per 5 tahun, maka totalnya menjadi 5.195.000. Jika kita totalkan biaya keseluruhannya menjadi 7.835.000. Maka, kesimpulan dari analisis sistem informasi berbasis komputer dalam akuntansi pada PT Trust Teknologi yaitu 1. Jumlah karyawan pada PT Trust Teknologi tidak memadai sehingga menyebabkan terjadi pelengkapan tugas pada masing-masing bagian. 2. Karyawan yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik tidak bekerja dengan baik. Mereka hanya memanfaatkan status mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara karyawan antar bagian. Karyawan bagian gudang dapat mengisi bagian penjualan atau karyawan bagian penjualan dapat mengerjakan tugas bagian administrasi. Yang keempat, prosedur penjualan pada sistem yang saat ini sedang berjalan di PT Trust Teknologi terkesan rumit dan justru membuat peluang untuk melakukan kecurangan semakin terbuka besar. 5. Untuk perusahaan yang memiliki omset cukup besar setiap bulan, sistem yang masih manual tidak dapat lagi mendukung kegiatan penjualan dan penerimaan kas pada PT Trust Teknologi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum